Kita perlu menolong anak mandiri karena generasi yang akan datang perlu kemandirian. Tanpa itu kita susah untuk berkompetisi karena masa depan kompetisi luar biasa, jauh lebih sulit pada masa sekarang. Halo orang tua luar biasa, banyak sekali kita selalu bingung bagaimana cara membuat sebuah garis batas anak dari yang belum mandiri menjadi mandiri. Nah, masa remaja merupakan masa proses kemandirian. Melatih kemandirian akan sangat baik dimulai sebelum remaja, apalagi di musim remaja. Nah, sebagai orang tua kita perlu tahu bagaimana membuat garis batas dan mulai mengupgrade diri agar kita bisa membedakan pola asuh yang tepat di setiap musimnya. Nah, hari ini saya mau share bagaimana caranya kita bisa menolong anak-anak kita dari yang belum mandiri menjadi lebih mandiri. Nah, ini ada beberapa tips yang saya mau share hari ini. Yang pertama adalah supaya anak kita bisa mandiri, maka kita perlu menjelaskan setiap tujuan-tujuan yang kita berikan dalam kehidupan mereka. Mereka perlu menilai sendiri. Nah, sebagai orang tua, seringkali pilihan ini milik kita. Kita selalu bicara bahwa kamu harus sekolah, kamu harus belajar ini, kamu harus les ini, kamu harus ini, dan sebagainya. Nah, bicara kemandirian bukan pilihan orang tua, tapi memberikan pilihan itu kembali kepada anak-anak kita. Kita tahu memang memberikan pilihan tidak langsung 100%, tapi tentu saja perlu ada proses dan perlahan menilai kepada kapasitasnya. Nah, kalau bicara yang pertama ini, kita harus menolong anak sungguh-sungguh menanyakan mereka. Misalnya begini, kenapa sih kamu harus sekolah? Nah, pada saat anak menemukan alasan yang tepat untuk sekolah, tentu saja dia akan menilai sekolah punya efek yang jangka panjang dalam kehidupannya. Nah, tugas kita sebagai orang tua memastikan setiap tujuan yang sedang dilakukan oleh anak, mereka mengerti korelasinya akan masa depan. Banyak sekali anak muda nggak ngerti korelasi akan masa depan, sehingga mereka melakukan untuk orang tua, melakukan hanya untuk menjalani kehidupan saja. Nah, ini yang bahaya. So, kemandirian yang paling penting adalah waktu anak menemukan sebuah pilihan yang nyata, apa yang ia lakukan sekarang memiliki sebuah efek jangka panjang bagi masa depan mereka. Dan di sini orang tua perlu jelas bahwa suatu hari nanti orang tua tidak bisa menolong anak seperti hari ini, dan anak perlu memiliki kesadaran ini yang sangat jelas dalam kehidupan mereka. Yang kedua, untuk membangun kemandirian, tentu saja orang tua harus mulai perlahan-lahan melepaskan kontrol kepada anak. Nah, ini bicara kembali pada pilihan. Pada saat kita mulai memegang kontrol, konsekuensinya selalu adalah milik kita. Misalnya pada saat anak dapat jelek, kita merasa kita yang bersalah. Pada saat anak mendapatkan teguran dari guru, dari yang lain, kita merasa kita yang paling bersalah. Nah, mulai hari ini kita mulai perlu melepaskan sedikit kontrol perlahan sesuai kapasitasnya, sehingga konsekuensi bukan hanya dinikmati oleh kita sendiri, tapi konsekuensi sudah mulai boleh dirasakan oleh anak sendiri. Contohnya seperti gini, kalau misalnya anak mulai sekolah seringkali dibangunin. Nah, mulai sekarang kita mulai membuat kesepakatan. Nah, nak, kamu sudah mulai besar. Bagaimana kalau kamu ngelihat kalau kamu nanti sudah dewasa, kamu harus dibangunin lagi. Bisa nggak kira-kira kamu mulai menantang diri kamu untuk bangun sendiri? Nah, ini sebuah hal yang penting. Kenapa kamu harus bangun sendiri menurut kamu? Nah, ini mulailah namanya coaching. Dan pada saat anak mulai mengerti kenapa dia harus bangun pagi, kita mulai melakukan testing. Kalaupun anak gagal, kita nggak akan bangunin. Kita mulai bilang sama anak, mama nggak akan bangunin, papa nggak akan bangunin. Kamu konsekuensinya kamu akan ketinggalan belajar, kamu akan nggak dapat nilai yang bagus. Tentu saja kita perlu melihat kapasitas anak sekali lagi. Tapi pada saat mulai, kuncinya ada waktu kita mulai melepaskan sedikit perlahan kontrol kita dan memberikan konsekuensi kepada anak. Anak akan mulai berpikir dan mulai mengambil hal tersebut sebagai bagian dan kesadaran di dalam dirinya sendiri. Nah, yang ketiga adalah kita perlu menolong anak mandiri dengan cara menolong mereka untuk keluar daripada zona nyamannya. Nah, ini penting sekali. Kita mulai menantang mereka untuk belajar hal-hal yang baru. Coba tanya kepada mereka, nah, kamu kan sudah mulai dewasa, suatu nanti besar, kamu perlu menghasilkan uang, kamu perlu bisa mandiri dan berdiri di atas kedua kakimu sendiri. Kira-kira skill apa yang kamu butuhkan? Kira-kira persiapan apa yang kamu butuhkan? Nah, kita perlu memfasilitasi anak untuk menemukan tantangan apa yang harus mereka hadapi, hambatan apa yang mereka akan alami. Dengan cara menolong mereka menilai masa depan mereka, mereka akan mulai punya inisiatif keluar dari zona nyaman mereka, berpikir jauh lebih besar, bukan berpikir hari ini, namun berpikir akan masa depan mereka. Nah, tantang mereka untuk memiliki kesadaran untuk membangun masa depan mereka sendiri. Nah, ini sebagai orang tua kita perlu nanya sama anak apa yang perlu dibutuhkan, apa yang perlu mereka kembangkan ke depan. Nah, karena itu orang tua yang luar biasa, kita perlu menolong anak mandiri karena generasi yang akan datang perlu kemandirian. Tanpa itu kita susah untuk berkompetisi karena masa depan kompetisi luar biasa, jauh lebih sulit pada masa sekarang. Karena itu kalau anak-anak kita tidak siap untuk mandiri sesegera mungkin. Karena itu saya dorong setiap orang tua, ayo kita menjadi coach bagi anak kita. Perlu kesabaran karena anak remaja belajar kesalahan.
kesalahan. Tapi perlu juga kita juga menolong anak muda melihat sebelum mereka melakukan kesalahan, supaya mereka bisa mengerti konsekuensi yang mereka terima di masa yang akan datang. Dari saya, Albert Egmont.